selamat bertemu kembali pada topik berikutnya, yaitu bagaimana kita menentukan menghitung bobot atau menentukan bobot ya dalam multi criteria decision support system ini. Ya. Jadi ada berbagai macam metode yang bisa kita gunakan dalam penentuan bobot ini, dari mulai yang paling sederhana tapi masih tetap logis sampai yang paling kompleks ya. Misalnya yang pertama bisa menggunakan metode rating, bisa menggunakan bertanya kepada expert atau melakukan coba galak, trial and error. Berikutnya ada yang namanya metode ranking ya, yang berdasarkan dari expert judgment, atau juga menggunakan responden, menggunakan pendekatan AHP. Juga ada juga namanya metode outranking, metode kemudian OWA ya, ordered weighted averaging, dan metode multivariate ya, analisis komponen utama, multiple regression, sampai dengan composite mapping analysis ya. Nanti mungkin kita tidak bahas semuanya dalam konteks spatial planning ini dengan bobot ini, tapi logikanya adalah kita akan mencoba menjelaskan dari pola yang paling sederhana ya. Nah, kita di situ juga ada AHP ya nanti ya. Coba kita mulai dari pendekatan yang paling sederhana ya, penentuan perhitungan bobot ini ya. Jadi misalnya kita menggunakan rating method dengan coba galak ya. Dengan coba galak sini. Nah, di sini kita bobot itu bernilai antara 0 sampai dengan 1 atau 0 sampai dengan 100 ya. Nah, di situ tinggal jika dijumlahkan bobot 1 sampai dengan bobot yang ke n kubahnya itu harus sama dengan 1 atau sama dengan 100 ya. Jadi kita sigmakan, jadi harus sama dengan bobot dari indikator maupun bobot dari kubah itu kalau dijumlahkan harus sama dengan 100 Jadi kalau misalnya umpamanya di sini kita memprediksi sebuah indeks gitu ya dengan 3 kubah. Jadi kalau menggunakan coba galak, asumsinya misalnya di sini menggunakan bobot yang sama, jadi otomatis 0,33, 0,33 dan 0,33 untuk X1, X2, X3. Kalau jumlahkan sama dengan 1 ya. Kemudian dicoba dengan 0,1, 0,4, 0,5 ya, dicoba lagi 1 ya. Kemudian dibalik nih 0,4, 0,5, 0,1. Dicoba lagi ya, dicoba lagi gitu ya, sampai dengan nanti mana menghasilkan yang paling akurat. Nah, itu bisa digunakan. Jadi kalau nanti dalam multi usaha ini untuk menentukan kerawanan, misalnya konflik, ya dilihat dari bagaimana pendapatan masyarakat, bagaimana ketergantungannya terhadap hutan, gitu ya, bagaimana kepadatan penduduknya, bagaimana level pendidikannya, ya, bagaimana apakah berlaku di situ ada kelembagaan adatnya apa tidak, ya. Nah, ini sangat mempengaruhi. Ya. Nah, nanti akan dipilih sini mana bobot-bobot yang menghasilkan akurasi yang paling tepat atau paling tinggi. Ya. Nah, bisa juga ya kita dengan profesional judgment, ya. Misalnya bertanya kepada ahli. Ya. Kalau tadi kan uji coba galak itu oleh kita sendiri. Ya. Saya juga bertanya kepada ahli, Pak, ini kalau misalnya kubah untuk sosial, ya mana ya, beliau itu expert itu yang kita tanya. Misalnya X1-nya itu, ya tadi seperti yang saya katakan tadi, tingkat pendidikan, rata-rata masyarakat, kemudian ya ketergantungan terhadap hasil hutan, ya. Ketiga, kepemilikan lahan, mana yang paling dominan. Ya. Tanya expert 1, ya. Tanya expert 2, ya, kemudian dengan komposisi yang begitu. Kemudian tanya expert 3. Untuk bidang yang sama tentu saja, ya.
yang terkait dengan sosial, jadi sosiolog di sini atau teman-teman yang berkecimpung dengan masyarakat. Ya. Nanti dipilih juga sama seperti tadi pendekatan trial and error. Jadi di sini dipilih yang menghasilkan ya ketepatan model yang paling tinggi. Ya, dan demikian seterusnya. Bisa juga nanti bisa juga dirata-ratakan atau dipilih yang ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ya. Nanti yang penting mana yang paling akurat. Ya. Nah, kemudian dari kalau rating ini kalau masih 3 perubahannya itu akan mudah, ya, sehingga jumlahnya sama dengan 1. Tapi kalau sudah lebih dari 3, nah ini bisa kalau dijumlahkan bisa lebih dari 1 kan. Responden ahli itu juga malas, ya, agak enggan lah kita minta menghitungnya. Maka untuk itu kita mempermudah pendapat itu, mudah menghitungnya, maka kita menggunakan pendekatan yang namanya ranking, ya. Jadi kalau ranking itu diurutkan saja dari mulai yang misalnya di sini tidak kelihatan ini, mulai yang dari tidak penting, penting, sangat penting, diberikan nilai 1 sampai dengan 9, ya. Yang di sini nggak kelihatan. Jadi mulai nanti yang tidak penting dikasih ini angka 1 misalnya, kemudian yang kepentingannya sedang angka 3, ya misalnya, kemudian penting itu 5, ya, kemudian sangat penting itu 7, kemudian sangat-sangat penting 9, ya. Nanti baru diproporsikan, ya. Mana yang sangat penting, mana tidak penting itu dijumlahkan skornya semua dari beberapa expert tentu saja, ya. Nah, contohnya misalnya, ya, kita ini contoh misalnya lebih mudahnya, ya, misalnya kesesuaian terkait dengan kalau kita misalnya untuk konservasi nanti ilmu usaha itu ada habitat misalnya di situ, ya, habitat misalnya di Sumatera, ya, atau di Kalimantan, kebetulan ada produksinya ada tempat orangutan. Itu bagaimana kita proses melihat kesesuaian. Dan ini misalnya di sini ada badak Sumatera misalnya, ya, badak di Gunung Kulon ini contohnya, ya. Badak Gunung Kulon ini dicirikan berbagai indikator, jumlah pakan, keragaman, dapat berteduh, kedekatan dengan sumber air, ya, intensitas gangguan, kemiringan lahan, benda pesaing apa tidak. Dari situ kita bertanya ini kepada expertnya, ya. Ya, jadi expert atau profesional ini, nah itu kita tanyakan bagaimana rankingnya. Jadi ada yang ngasih mulai yang sangat-sangat extremely important sampai dengan sedikit penting, ya, weakly important, ya. Misalnya jumlah pakan untuk pakar 1, untuk expert 1 ngasih angka 9, 7, 7, 5, 3, 3, 3, 3, dan seterusnya. Expert 2 juga demikian, apa ya. Kemudian expert 3 juga demikian. Expert 4 demikian. Sampai di sini misalnya di sini ada 5 expert. Nah, bagaimana menghitung bobotnya? Tinggal jumlahkan ke kanan, ya. Dari masing-masing PUPA, ya. Jadi PUPA jumlahkan ke kanan, ya. Dapatkan jumlah pakan 37, jumlah jenis 29 dan seterusnya. Ditotalkan semuanya dapatkan 170. Jadi bobotnya itu untuk yang jumlah pakan adalah 37 dibagi 170. Jadi pas nanti hasilnya jumlahnya sama dengan 1. Ya. Ini mudah katanya. Jadi kalau kita lihat dari sini berarti yang bobotnya paling tinggi adalah 0,217, jadi jumlah pakan, ya. Jadi logis apa tidak, ya. Nah, itu kalau misalnya kalau kita bagaimana menentukan bobot untuk membuat indeks kesesuaian terhadap badak. Nanti bisa saja untuk multi usaha ini indeks kesesuaian untuk orangutan, indeks kesesuaian untuk flora tertentu juga boleh, ya. Gitu. Nah, kemudian baru nanti masing-masing supaya bisa dihitung ininya, indeksnya, baru nanti di sini biasanya kita membuat skor, ya.
Nah, skor itu jumlah pakan, ya. Kenapa di sini buat skor? Karena kan jumlah pakan misalnya dalam ton, jumlah jenis tidak ada satuannya, tempat berteduh, hanya tipe tutupan lahan, kan sebetulnya berbeda. Maka dibuatlah skor. Pembuatan skor itu bisa karena keahlian kita masing-masing atau bisa menggunakan empiris. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ada juga yang namanya composite mapping analysis, ya. Nah, ini sudah menggunakan data empiris, ya. Misalnya kita menghitung, ya, bagaimana bobot kerawanan misalnya. Menghitung ini kebetulan di sini bobot kerawanan kebakaran, tapi ada juga misalnya kerawanan perambahan, itu bisa seperti itu. Kerawanan perambahan itu dari mana? Dari data perambahan, ya, jumlah kejadian perambahan, luas perambahan, ya, sampai dengan intensitas perambahan, gitu kan? Bisa seperti itu, ya. Nah, ini contoh, ini ilustrasi menggunakan hotspot misalnya. Ya, pengaruh oleh faktor lingkungan yang disebutkan dengan E, kemudian faktor H, ya, itu human, oleh manusianya. Jadi kerawanan kebakaran misalnya, ya, sangat dipengaruhi oleh, ya, indikator dari environment dan physical, ya, dan dari humannya. Humannya apa, gitu kan? Bisa saja aktivitas manusianya di situ. Nah, kalau hotspot ini dari jumlah hotspot yang dihitung, ya. Hotspot itu dari mana yang paling banyak? Apa dekat dengan kampung, apa dekat dengan sungai, apa dekat dengan jalan, apakah di hutan primer atau hutan sekunder, gitu kan? Itu disesuaikan. Itu semuanya pendekatan empiris. Nah, ini yang disebut dengan composite mapping analysis. Itu sebenarnya kita lebih yakin, gitu ya, daripada mengandalkan metode sebelumnya. Itu kan bisa saja terjadi bias antara expert satu dengan expert yang lain. Apalagi misalnya mempunyai paham yang berbeda. Setiap expert kan bisa saja mempunyai paham yang berbeda, ya, value yang berbeda misalnya. Ya, tentu saja value dalam kaitannya dengan knowledge, ya, bukan paham politik, kan, ya, pemahaman tentang value dari sebuah ekosistem di perencanaan. Nah, composite mapping itu begitu juga. Jadi faktor lingkungan bobotnya berapa, faktor yang human itu bobotnya berapa, sehingga dijumlahkan menjadi satu. Di bobot lingkungan juga begitu. Lingkungan itu ada macam-macam lagi peubahnya. Di human juga ada macam-macam lagi. Dan kalau disigmakan di WI-nya itu, ya pasti sama dengan satu lagi. Sigmakan di VI-nya untuk human juga akan menghasilkan satu lagi, ya. Dan demikian seterusnya, sehingga bobot total perkalian E, ya, kalau dengan WI tambah H dengan kali VI itu sama dengan 1, ya. Dan skor XI dan YI juga dibuat masing-masing untuk masing-masing perubahan. Dan tentu saja harus mempunyai ring yang sama setelah melakukan scoring. Ya, ini contoh misalnya untuk kerawanan kebakaran, misalnya ada suhu, curah hujan, kelembaban, kecepatan angin, hidroklimat, ya, tutupan lahan, ya, kemudian slope, ya, kemudian arah lereng. Kemudian itu disebut dengan faktor lingkungan. Jadi ada 8 perubahan, ya. Demikian juga untuk human ini, human activity misalnya di sini dipertimbangkan ada 3 perubahan. Jarak dari jalan, jarak dari kampung, jarak dari sungai. Jalan dan sungai dianggap sebagai akses. Misalnya ini kasusnya di luar Jawa, Bali, NTT, di mana sarana transportasi akses itu menggunakan aksesibilitas menggunakan indikator jalan, ya. Masing-masing jadi punya subfaktor, ya. Nah, demikian juga tahap selanjutnya bisa juga nanti penghitungan bobot ini menggunakan AHP, ya. Jadi memang menggunakan emotion, menggunakan feeling, ya, tapi dikuantitatifkan oleh Profesor Sati, gitu ya. Di sini pengambilan keputusan kompleks, tapi merupakan kombinasi dari preference, dan ini masalah terkait dengan psikologi. Jadi menggunakan perbandingan berpasangan. Makanya di sini disebut dengan
multiple kriteria karena saling dipasangkan antara berubah satu dengan berubah lainnya, ya. Jadi AHP ini saya kira tidak jelaskan satu persatu. Yang jelas bagaimana AHP ini mendekomposisi dari objektif kemudian indikator menjadi verifier, ya. Nah, sehingga kita mendapatkan bobot terakhir. Ya, oke. Nah, apa namanya, dalam perbandingan ini juga bisa, ya, menggunakan apa namanya, 1/9, 1/17, 1/5, ya, 1/3, atau kalau sama 1 gitu, ya, atau 3 kali lipatnya 3, 5 kali lipatnya 5, ya, 7, 9 dan seterusnya. Ini yang digunakan dalam AHP, ya. Nah, ini contoh misalnya, contoh ini perbandingan berpasangan. Nah, tentu saja kalau misalnya jalan dengan jalan hasilnya 1, ya. Atau misalnya jarak jalan adalah bobotnya adalah apa namanya, jalan sama dengan 3 kali kota, ya, atau jalan 3 kali lereng, gitu, ya. Nah, ini hasilnya, jadi membuat matrik begini, ya. Bisa saja bagaimana misalnya menentukan mana yang lebih penting dalam AHP ini, jarak jalan, jarak dari kota, slope, ya, kemudian jarak dari pemukiman dan jarak dari taman, ya. Nanti kita bisa hitung, sama kita bisa nanti melakukan standarisasi di sini. Jadi kita kan, ini contoh, ya, contoh. Ini data responden ini. Nah, dari contoh, ya, dari sini, dari matrik ini, matrik hasil wawancara ini, matrik responden ini, ya, itu kan ada 1 kalinya, ada 3 kalinya, ada sama, ada 7 kalinya, ada 2 kalinya, ada seperti itu saja. Kalau yang jarak kota dengan jalan harus berbanding terbalik, ya, dengan jarak jalan dengan kota. Kalau di atasnya 3, ini adalah sepertiga, kan, gitu, ya. Nah, itu ini dijadikan pecahan, ya. Jadi dibagi aja semuanya dengan jumlah kolom sehingga menghasilkan, kalau dijumlahkan 1 semuanya bawah, ya. Itu dibagi semuanya dan kolomnya, kemudian itu lakukan semua terhadap semua elemen, kemudian rata-ratakan dari elemen barisnya, ya. Dirata-ratakan ke kanan, ya. Jarak jalan dapat 0,3, 3, 0,08, 0,34, 0,07 dan 0,18. Ya. Jadi demikian, ya, proses menghitungnya, ya. Berarti bobotnya didapat itu. Nah, jadi ini dalam rangka normalisasi data sendiri. Itu kan AHP, ya. Nah, kalau AHP nanti kalau kita masih yang bisa ditolerir apabila, ya, konsistensinya, rasio konsistensinya, ya, masih lebih kecil dari 10%. Nah, itu gampang menghitungnya. Rasio konsistensi RK sama dengan IK, indeks konsistensi, ya, dibagi dengan indeks konsistensi acaknya, ya. Nah, nanti formulanya demikian, saya kira, ya. Kalau indeks acaknya adalah 1,98, nah, dengan T-nya dikali N-2 dibagi N, gitu, ya. Sedangkan IK-nya N max kurang N bagi N-1. RK-nya sama IK dibagi IA, ya. Nah, kita coba contohnya misalnya di sini masih yang tadi, ya. Jadi kita sudah dapatkan bobot, kan tadi sudah dapatkan yang baris bobot ini, ya. Jadi kalau kita coba kalikan matrik baris dengan matrik lajurnya menghasilkan kolom di sini, ya, jadi matrik multiplication-nya, ya, jadi matmul, ya, link kanan. Nah, gitu caranya, ya, kita dapatkan demikian. Kalau kita menghitung RK-nya, ya. Jadi kita dapatkan matrik perkaliannya itu, kalian antara baris dengan kolom, ya. Jadi dapatnya 1,77, kemudian dapat berikutnya dapat 0,4, ya. Nah, gitu sampai dengan terakhir, ya. Nah, dari situ kita bisa menghitung misalnya
Jadi IK-nya kita bisa hitung ya, karena Nmax-nya adalah 5,34 ya. Jadi nanti kita bisa hitung, dapatkan IK-nya 0,08, dapatkan indeks konsistensinya ya 1,188, kemudian dapat RK-nya adalah 0,07, artinya masih konsisten. Kalau dari hasil tadi itu masih konsisten. Nah, ini banyak bisa digunakan, misalnya contoh bagaimana kita memilih ya suatu wilayah, apakah kita misalnya untuk base camp. Nah, di sini base camp misalnya, atau di sini contohnya ya untuk pengembangan pusat-pusat pemerintahan. Di Kutanan bisa saja pusat industri misalnya kita bisa. Jadi yang dipilih berdasarkan apa? Kualitas udara, kualitas air ya, atau misalnya kesejahteraan masyarakat di situ ya. Nah, kemudian bagaimana memilih itu? Nah, misalnya bisa dengan AHP untuk menentukan bobot ya. Nah, jadi bobot itu dilihat bagaimana dilihat dari kualitas air, kualitas udara, pendapatan masyarakat. Yang jelas dalam hidup manusia itu kan yang paling penting kualitas udara sebenarnya ya. Kalau kita nggak dapat oksigen dalam 15 menit udah bisa gitu. Tapi kalau nggak dapat air 1 hari masih bisa kan survive. Nah, nanti kita milih A, B, C, D ya. Nah, ini sama misalnya kita mendapatkan matriknya seperti ini. Jadi cara membacanya misalnya kalau dalam ini KA sama dengan setengah dari KU ya. Ada baris pertama, kolom kedua ya. Kemudian juga KA sama dengan 4 IM. Jadi cara membacanya ya. Kemudian itu dibagi ya, dibagi dengan totalnya sehingga menghasilkan ya, ini dijadikan desimal dulu ya, jadikan desimal dulu semuanya. Kemudian dilakukan normalisasi ya, dibagi dengan jumlah dari lajurnya, jumlah kolomnya, sehingga akan menghasilkan kalau jumlahkan sama dengan 1 ya. Nah, ini dapat sekian ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan tabel sebelumnya ya, tabel sebelumnya ada 325, ada 1,7, ada 10. Karena dibagi dengan jumlah kolom ya, maka ini hasilnya total ke bawahnya kan masih. Nah, jadi demikian setelah dapat 1 kita hitung ke kanan. Itulah bobotnya. Jadi kalau kita lihat di sini bobot kualitas udara adalah 57% atau 0,57. Berikutnya adalah kualitas air, baru terakhir adalah income masyarakat ya. Ya. Nah, itulah bobot kalau kita menggunakan pengetahuan AHP. Nah, kalau kita konsistensi, jadi kalau namanya matrik ya. Jadi kalau misalnya komponennya adalah A21 itu adalah elemen matrik A21 itu adalah angka 2 ya. KU itu adalah 2. Sedangkan A13, data 13-nya itu adalah 4. Berarti A23 itu akan sama dengan A ya, perkalian antara A21 dengan A13 akan menghasilkan ya A23. Jadi A23 itu mestinya kan 2 kali 4 sama dengan 8 ya. Jadi di baris kedua kolom ketiga itu kan tertulis angka 5 ya. Padahal kan sesungguhnya kalau logikanya itu perkalian elemen matriknya itu mestinya 8. Nah, itu yang disebut dengan tidak konsisten. Tapi selama tidak konsistennya itu tadi lebih kecil dari 10%, maka itu masih bisa diterima ya. Oke. Nah, itu penjelasan kalau AHP ya, tadi sudah saya jelaskan di depan tadi ya. Oke. Nah, jadi demikian. Jadi bagaimana menghitung Nmax-nya? Nah, Nmax-nya itu kan bisa dihitung ya dengan menjumlahkan dari perkalian matrik kan gitu. Itu cara menghitungnya. Yang Nmax-nya itu misalnya perkalian matrik tadi, matrik baris dengan kolom
dapatnya 1,01, 1,73, 0,3, itu jumlahkan menghasilkan 304, itulah Nmax ya. Nah, gimana di sini? Jadi Nmax sudah diperoleh, kemudian N-nya ada kurang 3, maka IK-nya ya, indeks konsistensinya 0, kemudian indeks IA-nya itu sama dengan 0,66. RK-nya, nah, rasio konsistensinya masih dapat 0,63, jadi 3%. Jadi masih bisa. Nah, bagaimana penetapan bobot dengan yang disebut dengan order weight averaging ya. Jadi adalah misalnya contoh dari sebuah pixel atau komponen dari polygon dari setiap faktornya ya, misalnya B, A, C. Jadi misalnya komponennya ada yang 174, ada yang 187, ada yang 201. Bagaimana kita membuat bobot? Nah, ini juga diberikan secara coba galat di sini ya. Jadi misalnya kalau kita menggunakan pertama misalnya ini komposisi dari 1, 2, 3 ini. Misalnya 1, 0, 0, maka hasilnya 174. Kemudian 0,9, 0,1 hasilnya 175 gitu ya di sini. Jadi kemudian yang ketiga ya, jadi bobotnya 0,28, 0,8, 0,2 hasilnya 177 ya. Begitu demikian seterusnya sampai ke bawah, sampai yang tadinya yang paling kiri perubahan satunya adalah maksimum sampai dengan perubahan kanannya yang maksimum ya, menghasilkan dari angka 174 sampai dengan 201. Jadi dari situ kita pilih mana yang mempunyai risiko paling tinggi atau risiko yang paling rendah. Nah, yang paling kanan ini ya. Nah, kita cari yang paling optimal ya. Kali kalau kita lihat di sini, nah ini tengah-tengah nih. Ternyata bobotnya 0,5, 0,3 dan 0,2 itu menghasilkan 183 misalnya. Itu yang dianggap moderat ya. Nah, kenapa? Karena pemilihan kompetensi terbaik ini sangat tergantung kepada apakah kita mau menghindari risiko atau mengambil risiko ya. Jadi risk averse atau risk taking. Jadi kalau misalnya kita menggunakan yang paling rendah risikonya ya, kita skornya 174 dan yang paling tinggi 201. Nah, jadi cari yang moderat ya. Cari moderat. Jadi supaya menghasilkan yang di tengah-tengahnya ini, misalnya dapatnya 183. Oh, ternyata dihasilkan dengan bobot 0,5, 0,3 dan 0,2 ya. Nah, itu yang disebut dengan OWA. Jadi ordered weighted ya averaging. Ya. Jadi nilainya dekat dengan sumbu race ya, artinya dia dekat dengan yang risikonya rendah ya, dan bobotnya hampir merata ya, tidak hanya satu ubah saja yang mempengaruhi, tapi semua ya. Jadi biasanya kalau untuk suitability ya, sebaiknya ya, diperoleh dengan risiko yang rendah ya, dan bobot yang merata menyebar ya, untuk suitability ya, yang riskan terhadap lingkungan misalnya. Sebaliknya untuk fire risk gitu ya, untuk keriskan yang tinggi maka dipilih dengan yang dekat-dekat dengan high risk gitu ya, kan gitu. Supaya apa? Supaya jika kita mengatakan suatu area itu risikonya tinggi, maka tidak membuat planning yang yang untuk kegiatan yang menimbulkan risiko tinggi ya. Ya. Jadi demikian, karena bagaimana kita tahu bahwa perencanaan itu selalu berkembang dan selalu perlu disempurnakan. Maka pengembangan metode ya multi
kriteria decision support system untuk menentukan bobot ini perlu selalu dikaji lebih lanjut. Jadi MCA, multi criteria evaluation-nya ini sangat membantu perencana untuk mempertimbangkan kubah-kubah secara lengkap, terukur dan implementable, dapat dilaksanakan. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita dapatkan, apa yang saya sampaikan dalam topik ini. Terima kasih.